Apakah Anda tahu bahwa seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di tempat tidurnya pagi tadi? Padahal, malam sebelumnya ia tampak sehat, sempat bercanda dengan cucunya, dan bahkan berjalan-jalan ringan di sore hari. Keluarganya tak menyangka, karena tidak ada keluhan apapun, tidak demam, tidak sakit, semuanya terlihat normal. Namun pagi itu, ia tidak pernah membuka matanya lagi. Kasus seperti ini bukanlah hal yang langka. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita menjadi jauh lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang dulunya dianggap sepele, termasuk kebiasaan sebelum tidur. Apa yang Anda lakukan 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menjadi faktor penentu antara tidur nyenyak atau tidak pernah bangun lagi. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan malam hari yang diam-diam membahayakan kesehatan lansia. Mulai dari yang tampaknya ringan seperti minum air terlalu banyak, hingga kebiasaan yang lebih serius seperti langsung tidur setelah menonton TV. Semua ini bisa meningkatkan risiko gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak saat tidur. Dan yang paling mengkhawatirkan, kebiasaan ini sering dilakukan tanpa disadari. Dalam video ini, kami akan membahas 6 kebiasaan berbahaya sebelum tidur yang wajib dihindari oleh lansia. Bila Anda atau orang terdekat Anda berusia di atas 60 tahun, video ini sangat penting untuk ditonton sampai habis. Karena bisa jadi, salah satu kebiasaan yang selama ini dianggap wajar, justru bisa menjadi ancaman bagi nyawa Anda. Kebiasaan berbahaya 1, makan berat sebelum tidur. Bayangkan ini, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Anda baru selesai menonton acara favorit di televisi. Lalu terasa lapar. Anda pun membuka kulkas dan memanaskan sepiring nasi dengan lauk lengkap, rendang, sambal goreng, sayur santan. Makan malam yang menggugah selera, apalagi jika disantap dengan kerupuk dan segelas teh manis hangat. Setelah kenyang, Anda langsung menuju tempat tidur. Tampaknya tidak ada yang salah. Tapi tahukah Anda, kebiasaan ini bisa menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan serius bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan tidak bekerja secepat dan seefisien saat muda. Proses mencerna makanan, terutama yang tinggi lemak dan protein, menjadi lebih lambat. Ketika kita langsung berbaring setelah makan besar, tubuh kesulitan memproses makanan itu dengan baik. Akibatnya, makanan yang seharusnya dicerna di lambung bisa naik kembali ke kerongkongan. Terjadilah refluks asam atau yang sering disebut GERD. Refluks ini bisa menyebabkan dada terasa panas, mulut pahit, hingga sesak napas di malam hari. Beberapa lansia bahkan pernah terbangun dengan sensasi seperti tersedak atau jantung berdebar-debar. Jika ini terjadi secara berulang, risiko terkena gangguan jantung atau tekanan darah tinggi bisa meningkat drastis. Makan berat sebelum tidur juga membuat jantung bekerja lebih keras. Saat kita tidur, seharusnya jantung bisa beristirahat. Tapi jika tubuh masih sibuk mencerna makanan, jantung tetap berdetak cepat. Ini bisa memicu detak jantung tidak beraturan, terutama pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi. Tidak hanya itu, penelitian menunjukkan bahwa makan besar di malam hari juga berhubungan dengan gangguan kadar gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, ini sangat berbahaya. Gula darah bisa melonjak saat tidur, tanpa disadari. Akibatnya, ketika bangun pagi, tubuh terasa lemas, kepala pusing, bahkan bisa sampai kehilangan kesadaran. Lalu, kapan waktu makan malam yang ideal bagi lansia? Para ahli menyarankan untuk makan malam 2-3 jam sebelum tidur. Artinya, jika Anda tidur pukul 9 malam, sebaiknya makan malam terakhir pukul 6 atau paling lambat pukul 7. Pilihlah menu yang ringan, mudah dicerna, dan tidak terlalu berminyak atau pedas. Misalnya, semangkuk sup hangat, nasi tim, atau bubur ayam tanpa santan. Hindari makanan cepat saji, gorengan, atau makanan bersantan tebal. Bagaimana jika merasa lapar menjelang tidur? Itu wajar, apalagi jika makan malam Anda ringan. Tapi jangan langsung mengambil nasi atau makanan berat. Cukup konsumsi makanan ringan yang sehat seperti pisang matang, segelas susu hangat rendah lemak, atau sepotong roti gandum. Makanan ini bisa membantu mengganjal perut tanpa membebani pencernaan. Yang penting adalah menjaga ritme tubuh. Tubuh kita memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian, yang mengatur waktu tidur, pencernaan, dan hormon. Ketika kita makan besar di luar jam makan yang semestinya, ritme ini terganggu. Dan gangguan kecil itu, bila terjadi terus-menerus, akan berdampak besar pada kesehatan. Jadi, mulai malam ini, mari biasakan diri untuk makan malam lebih awal dan lebih ringan.
Jika ingin tetap sehat dan tidur dengan nyaman, jaga apa yang masuk ke tubuh di jam-jam terakhir sebelum Anda berbaring. Ingat, tidur dengan perut terlalu kenyang bisa menjadi awal dari berbagai masalah kesehatan. Jangan anggap sepele, karena perubahan kecil di malam hari bisa menjadi penyelamat besar di kemudian hari. Kebiasaan berbahaya 2, minum terlalu banyak air sebelum tidur. Air adalah sumber kehidupan. Kita semua tahu bahwa minum air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama saat usia lanjut. Tapi seperti hal lain dalam hidup, sesuatu yang baik sekalipun bisa menjadi masalah jika dilakukan pada waktu yang tidak tepat, termasuk minum terlalu banyak air sebelum tidur. Banyak lansia yang punya kebiasaan minum beberapa gelas air di malam hari, bahkan menjelang tidur. Tujuannya baik, agar tubuh tetap terhidrasi dan ginjal bekerja lancar. Tapi, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini bisa mengganggu tidur malam Anda secara serius? Ketika Anda minum air terlalu banyak dalam 1-2 jam sebelum tidur, tubuh akan merespon secara alami, ingin buang air kecil. Ini menyebabkan Anda harus terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi lansia, ini bisa menjadi masalah besar. Pertama, kualitas tidur menjadi terganggu. Saat tidur malam sering terputus, tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk regenerasi sel dan pemulihan organ. Akibatnya, Anda akan bangun pagi dengan tubuh lelah, kepala berat, dan konsentrasi menurun. Jika ini terjadi terus-menerus, daya tahan tubuh bisa menurun, memori melemah, bahkan tekanan darah menjadi tidak stabil. Kedua, bangun malam hari dan berjalan ke kamar mandi dalam kondisi gelap atau setengah sadar meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya bagi lansia. Statistik menunjukkan bahwa jatuh di malam hari adalah salah satu penyebab cedera paling umum pada orang lanjut usia. Bahkan ada yang mengalami patah tulang pinggul, retak pergelangan tangan, hingga trauma kepala. Semuanya hanya karena terpleset saat hendak buang air kecil. Ketiga, ginjal lansia tidak lagi sekuat saat muda. Jika Anda memaksa tubuh memproses kelebihan cairan saat malam, ginjal bekerja ekstra keras di waktu yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Dalam jangka panjang, ini bisa membebani fungsi ginjal dan mempercepat penurunan kinerjanya. Lalu, bagaimana sebaiknya mengatur konsumsi air di malam hari? Para ahli menyarankan agar konsumsi air yang cukup dilakukan di siang hingga sore hari. Misalnya, banyak minum air putih antara pukul 7 pagi hingga 6 sore. Setelah itu, mulailah mengurangi perlahan. Jika merasa haus setelah jam 7 malam, cukup minum seteguk atau 2 teguk saja. Cukup untuk membasahi tenggorokan, bukan membanjiri kandung kemih. Dan yang lebih penting, biasakan untuk buang air kecil sebelum tidur. Ini akan membantu mengosongkan kandung kemih, sehingga Anda tidak mudah terbangun di malam hari. Beberapa lansia bahkan perlu membuat rutinitas khusus sebelum tidur. Minum sedikit air, ke kamar mandi, lalu langsung tidur. Hindari menunda-nunda ke kamar mandi karena malas atau mengantuk. Itu hanya akan membuat tidur Anda terganggu nanti. Jika Anda merasa harus sering buang air malam meskipun tidak banyak minum, bisa jadi ada gangguan pada kandung kemih atau prostat. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, karena ini bisa menjadi gejala awal dari masalah kesehatan yang lebih besar. Ingat, tidur yang berkualitas adalah pondasi kesehatan lansia. Jangan korbankan tidur Anda hanya karena ingin menjaga cairan tubuh di malam hari. Tubuh Anda lebih butuh istirahat yang tenang daripada memproses kelebihan cairan yang tidak semestinya. Jadi mulai malam ini, atur ulang jadwal minum Anda. Cukup di siang hari, kurangi di malam hari. Dan sebelum tidur, pastikan Anda sudah buang air kecil. Dengan begitu, Anda bisa tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan menjalani hari esok dengan lebih bertenaga. Kebiasaan berbahaya 3, langsung tidur setelah menonton TV atau main HP. Zaman sekarang, siapa yang tidak mengenal televisi dan handphone? Bahkan banyak lansia yang kini sudah terbiasa menonton YouTube, bermain WhatsApp, atau menonton sinetron kesayangan di malam hari. Aktivitas ini memang menyenangkan, apalagi jika dilakukan sambil bersantai di tempat tidur. Tapi hati-hati, langsung tidur setelah menonton TV atau bermain HP bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan otak Anda. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada cahaya biru atau yang disebut juga blue light. Cahaya ini dipancarkan oleh layar TV, handphone, dan tablet. Saat kita menatap layar dalam waktu lama, apalagi di malam hari, cahaya biru akan menekan produksi hormon melatonin, hormon yang berfungsi mengatur siklus tidur kita.
Melatonin adalah sinyal alami bagi tubuh untuk mulai merasa mengantuk. Tapi ketika tubuh terpapar cahaya biru, otak malah mengira waktu masih siang. Akibatnya, meski Anda sudah mematikan TV atau meletakkan HP, tubuh Anda belum benar-benar siap untuk tidur. Hasilnya, susah tidur, gelisah, atau tidur tapi tidak nyenyak. Dan bagi lansia, kurang tidur bukan masalah kecil. Tubuh yang kurang tidur lebih mudah lelah, emosi jadi tidak stabil, tekanan darah naik, daya ingat menurun, hingga mempercepat penurunan fungsi otak. Bahkan, beberapa penelitian mengaitkan kurang tidur dengan peningkatan risiko demensia dan Alzheimer pada usia lanjut. Selain dari sisi biologis, ada juga efek psikologis. Banyak acara TV atau video di internet yang memicu emosi, baik sedih, marah, atau tegang. Misalnya menonton berita buruk, film aksi, atau video dengan informasi menakutkan. Setelah menonton hal-hal seperti itu, pikiran menjadi aktif dan gelisah, sehingga semakin sulit bagi tubuh untuk benar-benar tenang dan masuk ke tidur yang dalam. Lalu, apa solusinya? Yang pertama dan paling penting, beri jeda waktu antara aktivitas layar dengan waktu tidur. Idealnya, hentikan semua kegiatan menonton atau bermain HP 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Apa yang bisa dilakukan sebagai pengganti? Banyak hal yang jauh lebih menenangkan dan cocok untuk lansia. Misalnya, membaca buku ringan atau majalah dengan penerangan yang lembut. Mendengarkan musik tenang, seperti suara alam atau lagu-lagu nostalgia. Melakukan doa atau meditasi ringan. Minum segelas susu hangat atau air putih sedikit saja. Duduk di kursi goyang sambil berbincang dengan pasangan atau anggota keluarga. Selain itu, aturlah pencahayaan ruangan. Gunakan lampu redup atau lampu tidur berwarna kuning hangat. Hindari lampu putih terang menjelang tidur, karena itu juga bisa mengganggu produksi melatonin. Jika Anda terbiasa tidur dengan televisi menyala, cobalah perlahan-lahan mengubah kebiasaan itu. Anda bisa mengganti suara TV dengan audio yang lebih menenangkan, seperti musik instrumental lembut. Dan jika ingin benar-benar sehat, letakkan HP jauh dari tempat tidur. Tidak hanya agar tidak tergoda membuka pesan malam-malam, tapi juga untuk menghindari radiasi yang bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Ingat, tidur bukan hanya soal memejamkan mata. Tidur yang berkualitas dimulai jauh sebelum Anda berbaring. Dan kebiasaan malam hari, termasuk penggunaan layar, sangat menentukan apakah Anda akan tidur nyenyak atau justru terbangun berkali-kali di malam hari. Jadi mulai malam ini, yuk beri ruang untuk tubuh dan pikiran agar bisa benar-benar tenang sebelum tidur. Matikan layar lebih awal, dan nikmati waktu malam sebagai momen untuk menenangkan diri. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan Anda akan bangun esok pagi dengan perasaan jauh lebih segar dan bugar. Kebiasaan berbahaya 4, tidak buang air kecil sebelum tidur. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil? Atau mungkin harus bangun 2-3 kali hanya untuk ke kamar mandi? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang usia lanjut mengalami hal yang sama. Namun tahukah Anda, kebiasaan sederhana seperti tidak buang air kecil sebelum tidur bisa berdampak serius bagi kesehatan lansia? Kandung kemih adalah salah satu organ yang kinerjanya ikut melemah seiring bertambahnya usia. Saat masih muda, kita bisa menahan pipis berjam-jam. Tapi di usia 60-an ke atas, kapasitas kandung kemih menurun, refleks otot melemah, dan seringkali ada dorongan buang air kecil meskipun hanya sedikit urin di dalamnya. Jika Anda langsung tidur tanpa ke kamar mandi terlebih dahulu, kandung kemih yang masih terisi akan bangun di tengah malam untuk memberi sinyal pada otak, waktunya ke toilet. Alhasil, tidur Anda terganggu. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tidur yang terputus-putus bisa menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Setiap kali Anda bangun malam untuk ke kamar mandi, Anda berisiko mengalami jatuh atau tersandung, apalagi jika kondisi kamar gelap atau Anda masih dalam keadaan mengantuk. Bagi lansia, jatuh di malam hari adalah mimpi buruk, bisa menyebabkan patah tulang, memar serius, atau bahkan cedera kepala yang fatal. Selain itu, menahan buang air kecil terlalu lama juga bisa menyebabkan tekanan pada kandung kemih dan ginjal. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, ISK, terutama pada wanita lansia. Gejala ISK tidak hanya nyeri saat buang air, tapi juga demam, lemas, dan bahkan kebingungan mental yang bisa disalahartikan sebagai gejala stroke ringan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana dan efektif adalah membiasakan buang air kecil sebelum tidur,
bahkan jika Anda merasa tidak terlalu ingin. Jangan tunggu sampai benar-benar terasa penuh. Ini adalah rutinitas yang harus dijadikan bagian dari ritual tidur, sama seperti menyikat gigi atau mengganti baju tidur. Berikut beberapa tips tambahan untuk membantu mengurangi keinginan buang air malam. Kurangi minum air 1-2 jam sebelum tidur. Cukup minum sedikit untuk membasahi tenggorokan. Hindari minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hingga malam hari, karena ini bisa merangsang produksi urin. Jika memungkinkan, gunakan alas kaki anti-slip di kamar dan nyalakan lampu malam kecil untuk berjaga-jaga kalau memang harus bangun ke kamar mandi. Bagi pria yang sering buang air kecil malam hari, ada baiknya memeriksakan diri ke dokter untuk mengecek kondisi prostat, karena pembesaran prostat juga bisa memicu frekuensi pipis yang tinggi. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang terjadi di malam hari. Kadang, satu kebiasaan sederhana bisa berdampak besar terhadap kualitas tidur dan keselamatan Anda. Buang air kecil sebelum tidur mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan ini bisa menyelamatkan Anda dari malam yang gelisah, risiko jatuh, bahkan infeksi berbahaya. Mulai malam ini, jadikan ke kamar mandi dulu sebagai langkah wajib sebelum masuk tempat tidur. Tubuh Anda akan jauh lebih tenang, tidur pun lebih nyenyak. Karena tidur yang tenang dimulai dari kandung kemih yang kosong. Kebiasaan berbahaya 5, mengonsumsi obat tidur secara terus-menerus. Banyak orang di usia lanjut mengalami gangguan tidur. Ada yang susah tidur, sering terbangun, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Rasa cemas, pikiran yang aktif, tubuh yang tidak nyaman, semuanya bisa menjadi penyebab. Maka tidak heran jika banyak lansia yang akhirnya memilih jalan pintas, mengonsumsi obat tidur. Memang, dalam beberapa kasus, obat tidur bisa membantu. Tubuh terasa lebih tenang, pikiran menjadi rileks, dan mata lebih cepat terpejam. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan minum obat tidur secara terus-menerus bisa berbahaya, terutama bagi orang berusia di atas 60 tahun? Banyak jenis obat tidur bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat. Mereka mematikan rasa gelisah dan mempercepat munculnya rasa kantuk. Namun efek ini tidak alami. Dan jika digunakan terus-menerus, tubuh akan mengalami yang disebut ketergantungan. Artinya, tanpa obat itu, Anda akan semakin sulit tidur. Bahkan tak jarang, dosis harus ditambah agar efeknya terasa lagi. Lebih buruk lagi, penggunaan jangka panjang bisa menurunkan fungsi otak. Lansia yang rutin mengonsumsi obat tidur dalam jangka panjang berisiko mengalami gangguan daya ingat, kebingungan, bahkan gejala mirip demensia. Otak menjadi lambat merespons, sulit fokus, dan mudah lupa. Tak hanya itu, obat tidur juga memengaruhi keseimbangan tubuh. Beberapa jenis obat tidur membuat otot menjadi lebih lemas, reaksi tubuh melambat, dan menyebabkan rasa mengantuk yang tersisa saat bangun pagi. Ini sangat berbahaya. Banyak kasus lansia jatuh saat bangun dari tempat tidur karena efek sisa obat yang membuat tubuh masih melayang. Efek samping lainnya bisa termasuk pusing dan sakit kepala di pagi hari, perubahan mood atau emosi, gangguan pernapasan, terutama bagi yang memiliki masalah paru-paru, interaksi berbahaya dengan obat lain yang sedang dikonsumsi. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa obat tidur bisa memicu henti napas saat tidur, sleep apnea, kondisi berbahaya di mana napas berhenti beberapa kali selama tidur. Jika tidak tertangani, ini bisa berujung pada kematian mendadak di malam hari. Lalu, apa solusinya? Bukan berarti Anda tidak boleh sama sekali menggunakan obat tidur, tapi penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter, dan sebaiknya hanya untuk jangka pendek. Jika Anda merasa perlu minum obat tidur terus-menerus, itu adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dengan rutinitas tidur Anda, bukan karena tubuh Anda butuh pil, tapi karena perlu kebiasaan tidur yang lebih sehat. Cobalah beberapa cara alami yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari. Buat suasana kamar tidur nyaman dan sejuk. Hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Gunakan pencahayaan redup menjelang tidur. Lakukan relaksasi ringan, mendengarkan musik lembut, berdoa, atau mengatur napas. Jika tubuh Anda rileks secara alami, tidur akan datang dengan sendirinya, tanpa bantuan zat kimia. Ingat, tidur bukan soal memaksa mata terpejam, tapi soal menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang tenang. Obat tidur mungkin membantu sesaat, tapi bukan solusi jangka panjang. Justru, mengandalkan obat setiap malam bisa menjadi jebakan diam-diam yang menggerogoti kesehatan Anda dari dalam. Jadi mulai malam ini, mari lebih berhati-hati.
Bila Anda sudah rutin minum obat tidur, bicarakan dengan dokter apakah dosisnya bisa dikurangi atau diganti dengan cara alami. Tubuh Anda layak mendapatkan tidur yang berkualitas, bukan karena obat, tapi karena kebiasaan yang sehat. Kebiasaan berbahaya 6. Tidak memastikan keamanan kamar tidur. Bagi banyak orang, kamar tidur adalah tempat paling nyaman di rumah. Disitulah kita beristirahat, mengembalikan tenaga, dan melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Tapi tahukah Anda bahwa banyak kecelakaan serius pada lansia justru terjadi di dalam kamar tidur sendiri? Ya, tempat yang seharusnya aman dan tenang bisa menjadi sumber bahaya diam-diam, terutama bila tidak dirancang dengan baik untuk kebutuhan orang lanjut usia. Salah satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah tidak memastikan keamanan kamar tidur sebelum tidur malam. Mari kita mulai dari hal paling sederhana, penerangan. Banyak kamar tidur lansia masih terlalu gelap, bahkan tidak memiliki lampu malam kecil. Ketika Anda bangun di tengah malam, entah untuk ke kamar mandi atau karena gelisah, tanpa pencahayaan yang cukup, Anda bisa tersandung, terpeleset, atau menabrak benda di sekitar. Ini bukan hal sepele. Jatuh di usia lanjut bisa berakibat fatal. Bahkan cedera kecil bisa menyebabkan rawat inap berhari-hari atau komplikasi kesehatan lainnya. Kemudian perhatikan lantai kamar. Apakah masih ada karpet yang mudah bergeser? Atau kabel listrik yang melintang di lantai? Banyak lansia terjatuh karena tersandung benda-benda ini. Kebiasaan menaruh barang di lantai dekat tempat tidur, seperti tas, sandal, atau ember, juga bisa menjadi pemicu kecelakaan. Bagaimana dengan tempat tidur? Apakah terlalu tinggi atau justru terlalu rendah? Tempat tidur yang tidak sesuai bisa membuat lansia kesulitan naik turun, terutama bagi yang memiliki masalah sendi, lutut, atau pinggul. Jika Anda harus mendorong tubuh dengan susah payah hanya untuk duduk atau berdiri, itu pertanda bahwa tinggi tempat tidur perlu disesuaikan. Periksa juga posisi meja samping tempat tidur. Idealnya, meja kecil itu bisa dijangkau tanpa harus membungkuk atau memutar badan terlalu jauh. Di atas meja itu, letakkan barang-barang penting seperti lampu kecil yang mudah dinyalakan, obat-obatan rutin, kacamata, air minum, dalam botol tertutup agar tidak tumpah, nomor telepon penting atau alat panggil bantuan, jika ada. Selanjutnya, pastikan Anda memiliki jalur jalan yang jelas dari tempat tidur ke kamar mandi. Jika perlu, pasang pegangan tangan, grab bar, di dinding dekat pintu kamar atau di kamar mandi. Ini sangat membantu menjaga keseimbangan saat berjalan di malam hari. Untuk Anda yang sering merasa tidak stabil, gunakan alas kaki anti-slip atau sandal khusus lansia. Jangan bertelanjang kaki, apalagi jika lantai licin atau dingin. Suhu dingin bisa membuat otot kaki kaku dan memicu kram tiba-tiba. Selain aspek fisik, perhatikan juga suasana kamar. Hindari suara bising dari luar. Gunakan tirai yang menahan cahaya dari luar rumah agar tidak mengganggu tidur. Suasana tenang, nyaman, dan aman adalah kunci tidur yang berkualitas. Dan terakhir, sebelum tidur, luangkan waktu 2-3 menit untuk memastikan semuanya dalam kondisi aman. Lampu malam menyala. Lantai bersih dari hambatan. Semua peralatan sudah dalam jangkauan. Pintu kamar tidak terkunci dari dalam. Jika tinggal bersama keluarga, keselamatan bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga diri sendiri. Dengan memastikan kamar tidur aman, Anda sedang melindungi diri Anda dari risiko yang tidak perlu. Ingat, tidur nyenyak bukan hanya soal posisi tubuh, tapi juga tentang lingkungan yang mendukung. Dan keamanan kamar tidur adalah fondasi dari tidur yang tenang dan bebas risiko. Mulai malam ini, yuk cek kembali kamar tidur Anda. Jadikan ruangan itu bukan hanya tempat untuk tidur, tapi tempat yang benar-benar aman untuk menyambut hari esok dengan tubuh yang lebih segar dan sehat. Sahabat lansia yang terkasih, kita telah sampai di akhir video ini. Tadi kita sudah membahas bersama 6 kebiasaan berbahaya sebelum tidur yang seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Mari kita ingat kembali. Pertama, makan berat sebelum tidur. Mungkin terasa nyaman dan mengenyangkan, tapi ternyata bisa membebani jantung, memicu gangguan lambung, dan membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Kedua, minum terlalu banyak air menjelang tidur. Tubuh memang butuh cairan, tapi bila berlebihan di malam hari, itu bisa mengganggu tidur dan bahkan meningkatkan risiko jatuh saat ke kamar mandi. Ketiga, langsung tidur setelah menonton TV atau main HP. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu hormon tidur kita, membuat tubuh bingung,
dan akhirnya menyebabkan tidur terganggu atau susah terlelap. Keempat, tidak buang air kecil sebelum tidur. Terlihat sepele, tapi bisa menyebabkan terbangun berkali-kali di malam hari dan meningkatkan risiko infeksi serta kecelakaan saat bangun mendadak. Kelima, mengonsumsi obat tidur secara terus-menerus. Obat tidur memang membantu sesaat, namun jika digunakan tanpa kontrol, bisa menyebabkan ketergantungan, melemahkan memori, dan bahkan mengganggu keseimbangan tubuh. Dan yang keenam, tidak memastikan keamanan kamar tidur. Padahal, ruangan ini harus menjadi tempat paling aman di rumah. Tanpa pencahayaan yang cukup, lantai yang bersih dari hambatan, dan pengaturan tempat tidur yang tepat, kita bisa dengan mudah mengalami kecelakaan. Sahabatku, perubahan tidak harus langsung besar. Bahkan perubahan kecil yang Anda lakukan malam ini, bisa membawa manfaat besar untuk kesehatan Anda di masa depan. Mulailah dari hal sederhana. Makan malam lebih awal dan lebih ringan. Atur jadwal minum agar tidak terlalu banyak di malam hari. Matikan TV atau letakkan HP 1 jam sebelum tidur. Buang air kecil dulu sebelum berbaring. Konsultasikan penggunaan obat tidur ke dokter secara berkala. Dan pastikan kamar tidur Anda benar-benar aman dan nyaman. Ingatlah, tidur yang nyenyak bukan sekadar memejamkan mata. Ia adalah momen berharga ketika tubuh kita memperbaiki dirinya, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan tenaga untuk menyambut hari esok. Dan Anda layak mendapatkan tidur yang damai, tenang, dan aman setiap malam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman seusia Anda, atau bahkan anak dan cucu Anda. Siapa tahu, mereka juga bisa membantu menjaga kebiasaan malam Anda agar tetap sehat. Kami juga ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mengalami gangguan tidur? Atau pernah jatuh di malam hari? Tulis di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga malam-malam Anda ke depan dipenuhi ketenangan, dan setiap pagi Anda bangun dengan tubuh yang lebih kuat, pikiran yang jernih, dan semangat baru untuk menjalani hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia di usia indah ini.